A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar matematika. Setelah sebelumnya kemarin kita perkenalan dulu mengenai tentang bangun ruang. Di sana kita belajar tentang beberapa jenis bangun ruang ya. Ada prisma, ada ada dismantel kubus ya. Kemudian ada tabung, ada bola, ada balok dan lain sebagainya. Ada kerucut seperti itu. Nah, sekarang kita lebih fokus. Sekarang kita belajar di tentang bangun ruangnya tentang prisma. Nah, di prisma ini ya bentuknya tuh tidak hanya satu, ada beberapa. Karena prisma itu eh bentuknya itu berdasarkan dari bentuk alasnya dan di atasnya. Jadi sama gitu. Kalau misalkan contoh ini ya, ada bangun ruang prisma sini ada 3 jenis. Ini alasnya bentuknya segitiga. Maka di atasnya juga segitiga. Itu namanya prisma. Ini namanya prisma segitiga. Kemudian ini alasnya persegi 4. Ini juga alasnya persegi 4. Atasnya persegi 4. Maka ini disebut dengan prisma segi 4 seperti itu. Kemudian ini juga alasnya segi 5 dan atasnya juga segi 5. Maka ini disebut dengan prisma segi 5. Jadi prisma itu bentuknya ya seperti ini. Yang penting yang bervariasi itu, yang berbeda-beda itu adalah alasnya dan di atasnya itu. Ya, ini alasnya dan ini yang di atasnya. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat ya di contoh ini, jadi bisa bermacam-macam jadinya kan karena hanya dalam bentuk eh, perbedaan bentuk alas. Oke. Selanjutnya kita fokus ya. Nah, kita sekarang belajar tentang prisma yang alasnya 4, segi 4. Nah, contohnya apa? Kubus ini dia. Ya, ini kubus ya. Ini alasnya ada segi 4 nih, satu. Maka di atasnya juga segi 4. Nah, ada beberapa yang perlu kita ketahui tentang kubus. Ingat ya, sebelumnya itu kita udah belajar tentang unsur-unsur dari bilangan pula. Unsur-unsur dari bangun ruang. Ada rusuk, ada titik sudut. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, nah, jadi unsur-unsur dari bangun ruang, contohnya kubus itu, pertama ada namanya rusuk. Ingat, rusuk itu bagiannya yang ini ya, ini nih. Nah, ingat ya, kerangkanya. Ya, kalau kita lihat kubus ini, ya, rusuknya ada berapa? 12. Contoh nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Ada totalnya 12 rusuk. Nah, kubus ini ya. Jadi kalau kita yang dihitung yang dilihat sebagai rusuk itu yang ini. Ini rusuk nih. Tiangnya rusuk. Sedangkan ada satu lagi namanya itu titik sudut. Titik sudut nih pojokan ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini titik sudutnya totalnya ada berapa? 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih. Jadi pojokan ini namanya titik sudut. Nih contohnya ini. Titik sudut. Sudut. Nah, selain titik sudut, dia juga ada namanya sisi. Sisi itu kayak dindingnya gitu. Nah, ini satu. Ada berapa sisinya totalnya? Ada 6. Depan 1, belakang 2, samping kanan 3, samping kiri 4, atas 5, dan bawah 6. Sisi ingat ya dindingnya tuh ya. Dinding samping, bawah, depan, belakang, atas. Nah, itu namanya sisi. Jadi, contoh nih kalau kita arsir, jadi ini bagian sisi. Nah, yang diarsir nih. Nah,
Jadi bagian yang diarsir nih adalah namanya si total ini. Nah, ini namanya sisi. Si, 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 sisi. Ingat ya? Nah, terus cara penulisannya gimana? Misalkan ini ada rusuk ini, rusuk yang menghubungkan antara A dan E, berarti namanya rusuk garis E, ada ke sini. Nah, seperti itu. Ini namanya garis AE nih, rusuk AE. Kamu nulis rusuk AE, berarti ini rusuk AE-nya kayak gini. Ya, misalkan nih rusuk AE. Oke. Kemudian kalau sisi gimana cara penulisannya? Nah, sisi kan ada karena dia itu menghubungkan antara 4 titik, kan sisi ini kan bukan ini. Berarti contoh ini ya. Berarti sisi B C G salah. B C G F. Nah, ini B C G F ya. Sisi B C G F. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini ya kemudian setelah kita tahu ada rusuk AE, rusuk AB gitu kan. Nah, kalau sisi itu sisi B, C, G, F, bisa juga nanti sisi A, B, E, A, B, F, O. Gitu kan. Nah, kenapa enggak B, C, F, G? Nah, karena kita mau lihat nih bahwa letaknya kan harus berurutan. Karena ada mengelilingi ini kan, berarti B, C, G, F. Nah, kembali ke sini. Ini namanya sisinya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang diagonal sisi. Oke, ini Bapak copy dulu. Oke. Sekarang kita belajar tentang diagonal sisinya. Nah, diagonal sisi itu adalah, tadi kan kita tahu sisi ini adalah misalkan dindingnya nih. Nah, berarti kalau diagonal sisi, jadi itu diagonal sisi itu misalkan nih, diagonal, salah. Nah, ingat diagonal, misalnya nih depan nih kan, sisi, ini sisi. Nah, diagonal sisi itu yang menyeberang nih. Misalkan sisi ini, sisi A, B, C, D nih. Sisi yang bawah kan. Nah, diagonal tuh menyeberang nih, yang hilang. Nah, ini namanya diagonal. Misalnya ya. Kita dulu. Baik. Nah, ini namanya warna hijau ini namanya diagonal sih.
Nah, sekarang tentang diagonal sisi, ya. Diagonal sisi itu adalah, nah ini contohnya nih ya, bahkan ini ke sini. Nah, ini garis ini disebut garis diagonal sisi. Nah, garis ini ya, sebut garis diagonal sisi. Diagonal sisi. Kemudian ada namanya lagi diagonal ruang. Nah, jadi garis, contoh nih ya. Ini kan sisi, karena ini kan sisi nih, bukan sisi. Kalau sekarang diagonal ruang, contoh dari yang melewati ruangan ya, contoh nih. Nah, nyebrang sini. Ini ya garis hijau ini adalah diagonal ruang karena dia itu melewati ruangan nih. Bisa juga misalkan dari sini nih H ke B. Nah, jadi garis yang ini diagonal ruang, diagonal ruang. Oke. Selanjutnya ada namanya bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini contohnya ya, kalau misalkan ini dibuka dulu. Nah, contoh nih bidang diagonal ya, misalkan sini. Nah, ini. Nah, kemudian nah,
Ini namanya diagonal, bidang diagonal nih. Ya. Yang ini. Ini namanya bidang diagonal. Bisa nanti seperti ini. Ya. Oke, nanti ya. Jadi ruang diagonal ini. Oh, ini berarti bidang diagonal apa nih? B, C, H, E, B, C, H, E. Oke. Ini dia kalau yang ini, contohnya yang ini tadi ini diagonal ruang AG. Oke. Kalau ini diagonal sisi apa? AC. Seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang karena kita udah tahu yang mana diagonal, nah, sekarang kita akan membuat sebuah luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus dihitung dari sisinya. Sekarang luas permukaan kubus nih. Sekarang kita mencari luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus. Nah, filter ya. Luas permukaan kubus. Oke. Nah, luas permukaan kubus, rumusnya itu adalah rumusnya adalah 6 kali luas persegi. Nah, ingat ini ngapa 6 kali persegi? Kalau persegi itu kan pasti panjang sisinya sama ya. Contoh, kalau di sini 7 cm, berarti di sini berapa? Sini 7 cm juga kan? Di sini 7 cm juga. Ini 7 cm. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita cari luasnya jadi sama dengan 6 kali luas persegi itu sama dengan
S salah. Panjang rusuk ya. Maaf. Rusuknya R kali R. R di sini ada sebagai rusuk. Berarti 6 kali 60. R-nya berapa? 7 kali 7. Jadi 6 dengan kali 7 kali 7 berapa? 49. Apa 6 kali 4 79? 6 kali 49 berapa? Itu sekarang 49 kali 6. 6 kali 6 54 5 4 kali 6 24 24 tambah 5 29. Berarti 294 luas permukaanku. Ini rumusnya ya. Kemudian turunkan. Nah, kalau misalkan di sini 7 cm, berarti sini juga cm. Karena luas, di atasnya persegi. Buat 2. Oke, mudah kan? Itu. R di sini sebagai rusuk ya. Ini R-nya. R itu sama dengan rusuk. Oke, selanjutnya. Setelah luas permukaan kubus, sekarang kita belajar tentang volumenya. Nah, jadi kalau volume kubus, ya, nah, kalau volume kubus, rumusnya itu adalah rusuk dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. R ini rusuk ya. Contoh, misalkan ini rusuknya 4. Berarti otomatis di sini berapa? 4, di sini 4, di sini juga 4 kan? Semuanya 4. Ini 4, ini 4. Oke. Jadi semuanya rusuknya tuh panjangnya 4, 4, 4, 4, 4. Kemudian jadi rumusnya R kali R kan? R = 3. Berarti R-nya apa? 4. Pasnya 4 cm nih. 4 kali 4 kali 4. Anggap saja ini 4 cm ya. Berarti 4 kali 4 berapa? 16. 16 kali 4 berapa? 16 kali 4. Coba hitung. 16 kali 4. 6 kali 4, 24. 4 kali 1, 4. 4 tambah 2, 64. Berarti 64 cm. Kalau kubu, karena volume itu di atasnya pangkat 3. Jawabannya 64 cm kubik. Mudah kan? Nah, seperti itu. Jadi insya Allah tidak terlalu sulit ya. Oke. Demikian yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf, videonya agak tidak terlalu bagus karena kurang, Bapak masih belum nggak menyesuaikan dengan aplikasi yang sekarang dipakai. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan. Udah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.